Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Resto Kampung ini dalam rangka kegiatan kelompok kerja guru di mana referensinya ada sosialisasi kegiatan guru penggerak tahun 2021. Insya Allah nanti kita akan didampingi oleh Bapak Kabid Pembinaan SD yang hari ini Kabid Amlo di Kecamatan Nanggolo. Baik, untuk kegiatan pertama kita dengarkan nanti penyampaian sosialisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh guru-guru kita yang mengikuti program guru penggerak tahun 2021. Saya persilakan kepada Pak Sutardi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dan bertemu sehubungan dengan agenda kegiatan pertemuan K3S, ditambah juga sosialisasi dari calon guru penggerak dan eksis. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada K3S yang sudah memberikan waktunya, juga kepada kepala sekolah semua yang sudah mengizinkan kami untuk menumpang masuk kita ini. Ya, untuk awal kegiatan ini dari tim kita, Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah yang hormati, ada timnya nanti akan memaparkan beberapa hal untuk kegiatan dalam guru penggerak ini. Ya, kepada Ibu Dianita, silakan disampaikan. Baik. Siri berlipat, siri pinang, siri dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Kepala Bidang Ketenagaan yang mungkin sekarang sedang berada di perjalanan. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Bina Kecamatan Membalung. Yang terhormat Bapak Ketua K3S yaitu Bapak Zulkifli. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Membalung yang selalu menginspirasi saya. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu pendamping kami atau pengajar bakti kami yaitu Bapak Mujianto dan Ibu Bayu. Selamat hadir Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Zulkifli yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami. Senang sekali rasanya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin Bapak Ibu berdirinya di sini selaku moderator yang nantinya akan memandu jalannya acara sosialisasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 4 Kecamatan Membalung Kabupaten Belitung tahun 2022.
Apa saja sih yang sudah dilakukan para calon guru penggerak selama mengikuti Diklat calon guru penggerak selama 9 bulan ini? Yang nantinya akan dipaparkan oleh masing-masing calon guru penggerak secara bergantian. Perlu saya ingatkan bahwa waktu yang diberikan yaitu tidak lebih dari 10 menit pada Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, untuk materi pertama yang akan disampaikan yaitu adalah tentang paradigma pendidikan, tentang paradigma guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Sutardi selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 20 Mogalung. Padanya kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini sudah salam yang kedua kali. Ya, yang saya hormati Ibu Bapak Pengawas Bidang Kecamatan Balong, yang saya hormati Bapak dan Ibu pengurus K3S Kecamatan Balong, yang saya hormati Bapak Ibu seluruh kepala sekolah sekecamatan Balong dan rekan-rekan guru calon guru penggerak Kecamatan Balong tahun 2021. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi hari ini ada beberapa hal nanti akan kami sampaikan sehubungan dengan kegiatan sosialisasi dan aksi nyata yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh calon guru penggerak yang berada di Kecamatan Balong untuk tingkat sekolah dasar. Yang pertama, biasanya di awal pembukaan bahwa Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas masalah aksi, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya guru penggerak itu. Karena di mana-mana akan bertanya guru penggerak itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi kalau definisi guru penggerak ini merupakan pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di sini guru penggerak itu merupakan pemimpin pembelajaran yang secara holistik, maksudnya dia harus bisa mengembangkan potensi anak. Secara holistik itu mengembangkan potensi anak dalam proses pembelajaran yang secara aktif ataupun dengan cara proaktif yang semua pembelajarannya berpusat pada murid. Nanti akan kita bahas kenapa dia harus berpusat pada murid. Next. Dan juga guru penggerak ini harus menjadi teladan dan agen transformasi ataupun agen perubahan ekosistem pendidikan untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah 3 bulan kami belajar. Memang calon guru penggerak diharapkan harus menjadi agen perubahan untuk proses pembelajaran di sekolah ataupun di kelasnya. Jadi setelah ini kita bisa dijelaskan bagaimana sih sampai harus menunjukkan profil pelajar Pancasila seperti apa sih? Karena guru penggerak erat hubungannya dengan profil Pancasila. Karena di kurikulum jelas yang ditonjolkan adalah profil Pancasila. Jadi profil Pancasila dalam guru penggerak yang sudah diajarkan kepada kami terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu kreatif. Dan yang ketiga itu gotong royong. Yang keempat itu mandiri. Yang kelima itu kebinekaan global. Dan yang keenam bernalar kritis. Ini merupakan akan muncul di kurikulum sekolah penggerak. Profil untuk sekolah penggerak ada 6. Ada beriman, bertakwa, bertakwa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, mandiri, kebinekaan global dan bernalar kritis. Next. Nah, di kurikulum kenapa pemerintah memilih pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila? Karena yang pertama ini berdasarkan acuan dari Menteri, Mas Menteri, bahwa mengacu pada kondisi atau keadaan di sekolah yang menjadi profil yang terkuat yang harus ditumbuh kembangkan sesuai dengan pengembangan karakter di sekolah. Jadi jelas di profil pelajar Pancasila ini memang yang harus kita kejar adalah karakter siswa.
Yang kedua, adanya penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Nanti antara profil Pancasila dengan sekolah penggerak dan kurikulum 2022 atau disebut kurikulum promotif itu akan sinkron. Next. Nah, selain ada guru penggerak yang notabene ada profil Pancasila, Bapak Ibu sekalian pernah juga mendengar Merdeka Belajar. Selalu digaungkan Merdeka Belajar, belajar merdeka, merdeka belajar. Yang kedua saya tentang Merdeka Belajar. Ini ada beberapa kutipan ataupun yang pernah disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, bahwa kata beliau Merdeka Belajar dalam artinya sekolah bahwa guru dan muridnya mempunyai kebebasan dalam berinovasi dan bertindak dalam proses pembelajaran untuk belajar mandiri dan kreatif. Ini cukup jelas. Jadi belajar merdeka di sini dijelaskan oleh beliau bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru dan siswanya untuk mengembangkan minat dan kreasi. Cuma yang Bapak Ibu harus tahu, memang kalau sekarang kita akan terbentur dengan kurikulum pasti, karena kalau sekarang kalau siswa kelas 6 seharusnya dia harus mengajarkan seperti ini, tapi kalau sudah di semester 2 sudah harus persiapan untuk take out. Mungkin nanti dengan adanya perubahan kurikulum yang baru akan sinkron lah yang namanya profil Pancasila, Merdeka Belajar itu. Next. Nah, di sini ada beberapa hal bahwa ada filosofi atau yang menceritakan Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi filosofi belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran sepanjang hayat. Itu filosofis dari Ki Hajar Dewantara. Sedangkan Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu cukup jelas bahwa kemerdekaan adalah makna yang lebih dari kebebasan hidup. Yang paling utama dari kemerdekaan adalah kemampuan untuk hidup dengan kekuatan sendiri. Jadi sama seperti di Merdeka disampaikan oleh Mas Nadiem saat kutipan beliau bahwa sekolah memberikan kesempatan kepada guru dan semuanya untuk mengembangkan minat dan bakat ataupun kreasinya. Di sini dijelaskan juga bahwa Merdeka Belajar merupakan program yang mengupayakan proses belajar siswa secara merdeka dan bebas sesuai dengan minat dan karakter. Nah, itu Merdeka Belajar secara garis besarnya yaitu minat dan bakat. Apa sih tahapan yang penting dalam kebijakan Merdeka Belajar? Di sini yang kita jelaskan 3. Yang pertama, membangun ekosistem pendidikan yang berbasis teknologi. Jadi kebanyakan yang digunakan adalah IT. Jadi menggunakan teknologi. Yang kedua, bahwa tahapan kemerdekaan Merdeka Belajar ini adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan ini seperti kepala sekolah, komite, K3S, dinas, dan lain sebagainya yang bertanggung jawab tentang pendidikan. Yang ketiga, penggunaan data dan inovasi teknologi sebagai acuan kebijakan dan pola pembelajaran. Itu yang ketiga. Next. Ya, di sini untuk selanjutnya untuk peran dan nilai guru penggerak nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Itulah Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar yang saya jelaskan tentang guru penggerak, profil belajar Pancasila, Merdeka Belajar, dan kebijakan tersebut. Ya, saya mewakili dari rekan semua mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Bidang Ketenagaan yaitu Bapak Hasandi dan juga
Pak Andi untuk sosialisasi materi selanjutnya, yaitu tentang nilai dan peran dari guru penggerak yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 11 Sembarong. Kepada Ibu Siti Mujiati kami persilahkan. Baiklah, yang kedua bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Bidang Ketenagakerjaan Pak Azandi dan Pak Andi, ketenagaan ya Pak Azandi, yang saya hormati Bapak Pengawas dan Ibu Pengawas, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah K3S Kecamatan Pembalong, serta Bapak Muji selaku PP dari kelompok Ibu Pawit dan Ibu Bayu PP dari kelompok kami. Baiklah, sebelumnya saya minta izin memperkenalkan saya, ya, nama saya Siti Mujiati dari SD 11 Pembalong. Saya mau menerangkan tentang peran dan nilai guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak yang pertama itu ada 5, Bapak Ibu. Nilai dan peran guru penggerak yang pertama itu mandiri. Mandiri itu artinya senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada dirinya. Terus yang kedua yaitu reflektif, yaitu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Next. Yang ketiga yaitu nilai guru penggerak. Yang ketiga itu kolaboratif. Kolaboratif yaitu senantiasa membangun hubungan kerjasama yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, misalkan contohnya dengan orang tua, misalkan bisa dengan murid, bisa dengan komunitas yang terkait dalam untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang nilai yang keempat yaitu inovatif. Inovatif itu yaitu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan baru dan tepat guna terkait situasi tertentu ataupun permasalahan tertentu. Dan yang kelima, berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa yaitu selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid sebagai acuan utama. Nah, itu kelima nilai guru penggerak. Dan selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Nah, di sini peran guru penggerak itu ada 6. Yang pertama yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru dan sekolah di wilayahnya. Untuk aksi nyata ini kami akan tampilkan beberapa aksi nyata dari kami, ya, ini setelah ini. Terus yang kedua yaitu menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait dengan pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu membuka ruang diskusi positif serta kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Terus yang terakhir yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Next, nah ini koneksinya yaitu bahwa nilai guru penggerak itu yang dimiliki oleh guru penggerak itu dapat menjadi penguat dalam menjalankan perannya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sehingga nilai dan peran ini akan menghasilkan agen perubahan. Agen perubahan ini akan menghasilkan generasi emas, anak-anak didik generasi emas. Sehingga anak generasi emas itu yang bagaimana? Anak generasi emas itu tentunya adalah anak yang berprofil Pancasila yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Sutar, ya. Apa itu profil pelajar Pancasila? Selanjutnya naik. Nah,
ini Bapak Ibu beberapa aksi nyata yang sudah kami laksanakan, ya, yang sudah kami terapkan di sekolah kami terkait dengan nilai dan peran guru penggerak. Nah, ini misalkan gambar yang pertama di sebelah sana itu yaitu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, itu anak-anak berinteraksi dengan pedagang, ya. Terus yang kedua ini kolaborasi antara guru dengan siswa, ini berkaitan dengan lingkungan. Terus selanjutnya juga sama dengan lingkungan sekitar, itu ada anak-anak yang lagi memantau itu yang lebih cepetan, ya. Terus yang selanjutnya ini guru berkolaborasi dengan rekan sejawat dengan guru beserta anak-anak untuk kegiatan menanam cabai. Ya, ini yang menanam cabai ini kolaborasi ini yang sudah saya terapkan di SD saya waktu untuk aksi nyata yang modul 1.1 Bapak Ibu, karena waktu itu kan yang menjadikan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak. Jadi kemarin karena waktu itu pembelajarannya masuk ke tema kewirausahaan, jadi waktu itu biar pelajarannya menyenangkan, waktu itu saya tampilkan pembelajarannya lewat fokus. Anak-anak kami suruh untuk mengamati kegiatan wirausaha. Setelah itu anak-anak kami suruh untuk mewawancarai kegiatan wirausaha yang ada di sekitar sekolah kami itu. Setelah itu goalnya, setelah anak-anak itu wawancara, anak-anak saya pancing kira-kira wirausaha apa yang bisa kita jalankan gitu. Nah, tercetuslah ide waktu itu nanam cabai, di mana cabai ini kalau udah disemai mau dijual gitu, mau dijual dipasarkan. Nah, kegiatan wirausaha seperti itu. Jadi ada kolaborasi antara kami guru sama guru, rekan sejawat dengan murid. Terus ini goalnya itu mau dijual. Jadi hasil penjualan itu maunya kami itu duitnya sudah terkumpul itu untuk beli horden, rempel gitu. Kalau ini sudah terkumpul gitu. Nah, ini yang hasil nyata kami. Terus nah ini yang kolaborasi yang selanjutnya, yang itu yang gambar di sana itu kolaborasi dengan tokoh masyarakat, Terus yang selanjutnya ini adalah berkolaborasi dengan wali murid untuk membentuk paguyuban, Bu, ya, membentuk paguyuban. Terus yang ini sama, yang ini berkolaborasi dengan teman sejawat. Next. Udah dari saya untuk memaparkan nilai dan peran guru penggerak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, untuk sosialisasi materi selanjutnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 11 Membalong kepada Bu SD Negeri 3 Membalong, kepada Ibu Kawin Budi Lestari, kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pemaparan dari kawan-kawan saya mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita semua telah mengenal, ya Bapak Ibu, siapa sosok Ki Hajar Dewantara. Yang akan ditekankan di sini adalah filosofinya. Bagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kita simak bersama. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya garis bawahi setelah saya mendapatkan materi pada modul guru penggerak di modul 1 adalah pendidikan dan kebudayaan serta perubahan. Itu yang saya garis bawahi, bahwa pendidikan menurut beliau adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan.
kebudayaan di sini digarisbawahi karena menurut beliau ya kebudayaan itu fondasinya adalah pendidikan. Nanti ada kaitannya dengan pendidikan itu sendiri. Kenapa perubahan? Karena kebudayaan itu harus terus bergerak. Bergerak artinya dinamis. Bahwa kebudayaan itu tidak boleh statis. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pendidikan juga sama. Pendidikan juga tidak boleh statis. Kita harus mengikuti perubahan yang ada. Ya, tidak mungkin kita guru zaman sekarang mengikuti strategi teknik yang dilakukan oleh guru zaman dahulu. Mungkin sudah tidak tepat digunakan pada masa sekarang. Nah, itu sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kata menuntun juga digarisbawahi bahwa pendidikannya sebenarnya adalah menuntun. Itu yang kami dapatkan. Nah, ilmu ini memang baru kami dapatkan Bapak Ibu, jujur ya, selama kami duduk di bangku perkuliahan istilahnya, bahkan sampai sebelum kami mengikuti guru penggerak, ternyata begitu dalam makna filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang semulanya kami hanya mengenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, ternyata filosofinya itu sangat dalam. Nah, kalau kita cermati, kalau kita refleksi benar-benar, nah kita akan timbul kesadaran seperti apa saya mengajar selama ini. Saya sudah mengajar atau belum? Kalau mengajar mungkin iya ya, tapi kalau mendidik tingkatannya lebih tinggi daripada mengajar. Kalau mengajar itu hanya sekedar memberikan ilmu, menyampaikan ilmu di dalam kelas kita secara akademiknya. Tapi bagaimana dengan menuntun? Menuntun inilah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pendidikan. Kita berada dalam lingkungan pendidikan Bapak Ibu. Jadi sejatinya kita paham, kita tahu ya bagaimana itu menuntun. Mereka dapat, tujuannya adalah mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dari pendidikan itulah nanti kita akan mewujudkan sebuah kebudayaan yang dapat menciptakan keselamatan dan kebahagiaan bagi peserta didik kita. Muaranya nanti adalah peserta didik, murid dan murid. Selanjutnya, nah ini dua kodrat tadi dalam konteks menuntun adalah kita semestinya dapat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang seperti apa? Lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menyalahkan anak-anak, kadang kita menyamaratakan anak-anak bahwa semua siswa itu sama. Si A, B, C, D ya mestinya harus pandai matematika semua, harus pandai bahasa Indonesia semua. Tapi tidak bagi filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kodrat alamnya anak itu lain-lain Bapak Ibu. Sesuai dengan apa peserta didik itu berada, sesuai dengan kulturnya, sesuai dengan kondisi alamnya, dan sesuai dengan geografisnya. Akan berbeda. Jangankan kita peserta didik yang ada di dalam kelas kita, si kembar saja, dua orang yang sama dari gen yang sama itu tidak bisa sama. Apalagi anak didik kita yang berada dalam satu kelas, ya itu pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, bagaimana kita membentuk kebudayaan atau pendidikan, bagaimana kita menuntun, nah itu harus sesuaikan dengan kodrat alam yang ada. Kemudian kodrat zaman, perubahan dari waktu ke waktu. Tadi sempat saya singgung bahwa kita berbeda mengajar zaman sekarang dengan mengajar dahulu. Ya, jangankan dahulu sekali, misalnya dulu belum ada yang namanya teknologi. Beberapa tahun yang lalu bahkan kita masih mengalami HP yang hanya dapat untuk SMS dan telepon saja. Tetapi sekarang HP-nya udah main cical, Android-nya aja udah sampai Android berapa. Nah, ini kodrat zaman. Ya, kita tidak boleh terlena dengan
zaman dulu, jadul-jadul gitu ya. Kenapa? Kita sebagai guru itu perlu update agar kita tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri, Bapak Ibu. Kita harus menjaga bagaimana agar anak didik kita dapat dituntun sesuai dengan kodrat zamannya. Maka kita mau tidak mau ya harus belajar, karena sejatinya seorang guru itu adalah pembelajar sepanjang hayat ya. Nah, ini beberapa gambar memang tidak terlalu jelas. Ini tentang kodrat zaman. Yang pertama itu ketika kita melakukan itu pada zaman COVID ya. Kemudian ada AMBK, itu salah satu wujud dari kodrat zaman, bahwa sekarang anak-anak sudah diperkenalkan dengan teknologi, mengerjakan soal dengan komputer, berbasis komputer. Yang di tengah itu, kemudian yang di sebelahnya itu pembelajaran melalui Gmail ya. Lanjut. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian bagaimana dalam menuntun lakunya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa petani adalah analogi dari seorang guru. Kita itu ibaratnya petani, Bapak Ibu. Lahannya adalah pendidikan tadi. Nah, apa tugas kita sebagai seorang petani? Tentunya mulai ya merawat bibit-bibit yang ada. Bibit-bibitnya siapa? Benih-benihnya siapa? Benih-benihnya adalah siswa kita. Benih keberagam, Bapak Ibu. Ada yang mungkin mutunya baik, ada yang mungkin tidak. Nah, tapi bagaimana caranya agar si benih-benih itu tumbuh dan berkembang dengan baik? Maka tugas kita sebagai seorang petani mulai dari merawatnya, kemudian mulai dari mengolah tanah dari awalnya, kemudian merawatnya, memberi pupuk. Nah, itu perawatan. Nah, itu bagi KHD bahwa guru adalah seorang petani dan siswanya adalah benih-benihnya. Nah, benih-benih itu yang tadi saya sampaikan tidak bisa sama. Kembangkan mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Si A pandainya seni, maka tidak bisa kita paksakan untuk dia jago matematika juga. Tidak. Sesuai dengan potensi si anak masing-masing. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini sudah sangat kenal dengan istilah ini. Ingarso sungkulodo ingmadyo mangutarso tuturi handayan. Semuanya sudah pasti mengetahui. Nah, yang akan saya garis bawahi adalah sistem amongnya. Ki Hajar Dewantara menggunakan metode among, yaitu tuturi handayani. Berarti asuhan dan pemeliharaannya itu dengan sukacita, dengan memberi kebebasan kepada anak asuh untuk bergerak menurut kemauannya, berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, tuturi handayani inilah yang berarti memimpin, mengikuti dari belakang. Jadi kita hanya menuntun saja, Bapak Ibu. Mereka sudah ada kodratnya masing-masing. Ibarat sebuah kertas itu, si anak sudah mulai tergambar secara samar-samar. Nah, tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah menebalkan tadi yang masih samar-samar. Itu adalah tugas seorang guru. Tetapi ia adalah handayani, mempengaruhi dengan daya kekuatannya, dengan pengaruh dan wibawanya. Seperti itu. Selanjutnya, Bu. Nah, perubahan tadi yang di awal saya sampaikan, apanya yang berubah? Ini, budi pekerti. Apa budi pekerti? Gabungan dari gerak, pikiran, perasaan, kehendak yang bersatu menjadi sebuah tenaga. Ya, atau dengan kata lain adalah cipta, karsa, dan karya. Nah, inilah dari perilaku ya, kalau kita menggambarkan secara umum, bahwa ada perubahan perilaku dari si siswa, dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, dari yang semula belum baik menjadi lebih baik. Nah, itu perubahan yang akan dicapainya. Selanjutnya, ini keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Pada materi di pembuku 1 ada azas taman siswa. Ini sesuai dengan yang digaungkan tadi di awal Pak Sutar menyebutkan ya, orientasinya adalah siswa dan siswa, karena memang keharusan memandang anak dengan rasa hormat itu orientasinya adalah pada anak. Azas taman siswa apa yang menjadi dasar? Yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, ya, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Menghamba dalam arti di sini adalah kita mengikuti apa sih minat dan potensi si anak.
Ya, kita ikuti arahnya si anak mampu dalam bidang apa, maka kita ikuti dengan cara maksud di sini maksud berhamba pada sang anak adalah orientasinya adalah siswa. Selanjutnya, nah ini setelah saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tadi, memang baru saya sadari Bapak Ibu ya, konsep pengajaran saya menjadi berubah. Saya menyadari bahwa kekeliruan saya selama ini adalah memandang anak secara objektif. Anak adalah objek saya untuk mengajar, untuk mendidik. Tapi ternyata salah. Seharusnya anaklah subjek. Ya, mereka pemegang kendali pembelajaran. Kita tinggal mengikuti saja apa mau mereka. Berikan kebebasan berpendapat, kebebasan bertanya, kebebasan mereka mau aktivitasnya apa. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Pendidik wajib menghamba pada anak dengan segala ketulusan hati. Ya, jadi jangan merasa kita itu lebih tua ke anak, apalagi siswa kita adalah siswa SD, seolah-olah kita adalah rajanya, seolah-olah kita serba tahu. Nah, itu semestinya tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, anak bukanlah kertas kosong, saya sudah menyebutkan tadi, melainkan samar-samar telah terisi tulisan, dan pendidik itulah yang berusaha untuk menebalkannya sesuai dengan minat dan potensi si anak. Nah, dari konsep pemikiran KHD ini ada beberapa aksi nyata yang sudah kami terapkan, yang diantaranya memerdekakan belajar siswa secara lahiriah dan batiniah untuk mewujudkan pembelajaran berpusat pada siswa melalui aksi nyata, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan permainan, dengan tata ruang kelas, dengan ice breaking, dengan yel-yel. Sebelum kami melakukan pembelajaran, kalau di kelas saya membiasakan untuk mereka senyum terlebih dahulu. Kenapa? Karena bagi saya kebahagiaan anak di awal pembelajaran adalah kunci untuk nanti pada proses pembelajaran berikutnya dia bisa tidak mengikuti seperti itu. Karena bahagia dulu, mau dulu, senang dulu. Nah, itu kunci saya. Makanya saya biasanya menyelipkan yel-yel atau ice breaking. Kami punya yel-yel tersendiri di kelas saya. Kemudian melakukan inovasi pembelajaran melalui berbagai strategi pembelajaran bervariatif seperti pembelajaran berbasis lingkungan ataupun studi tour. Nanti gambarnya ada di akhir. Menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, nah ini adalah bentuk aksi nyata dari beberapa rekan guru penggerak. Ini adalah tata ruang kelas SDN 25 Membalong. Ya, kelas dibentuk sedemikian rupa, bekerja sama dengan paguyuban kelasnya. Selanjutnya, ini adalah ruang kelas di SD Negeri 3 Membalong. Ini di ruang kelas saya mencoba menciptakan di situ situasi yang ramai gitu ya, yang menyenangkan ya, agar anak itu betah dan senang berada di kelasnya. Selanjutnya, ini adalah tata ruang SD 11 Membalong, juga dengan memasang rempel ya, salah satunya. Lanjut, ini di SD 8 Membalong juga bekerja sama dengan paguyubannya. Selanjutnya, nah ini pembelajaran melalui permainan dan ice breaking. Permainan, ini kami waktu itu mengajak anak ke pantai ini untuk melakukan lomba. Pada saat itu adalah Hari Guru Nasional. Kami menghidupkan kembali permainan tradisional gala panjang, dan di bawahnya ada juai, egrang kalau kami nyebutnya, di sini nyebutnya juai ya. Ini adalah permainan tradisional yang sudah lama vakum. Kami mencoba untuk menghidupkannya kembali. Karena apa, banyak nilai-nilai yang bisa diambil dari sini, dari permainan ini. Kemudian yang tengah ada permainan ular tangga jumbo. Ini dari SD 25 Membalong. Yang atas itu adalah ice breaking di kelas saya. Kemudian di bawahnya itu permainan engklek balon ya. Anak sini nyebutnya balon seperti itu. Itu juga salah satu bentuk permainan yang dapat memotivasi si anak, dapat menciptakan mengembangkan cipta rasa dan rasa si anak. Selanjutnya, ini pembelajaran berpusat pada siswa. Jadi siswa itu aktif di dalamnya ya. Yang pertama tadi dari SD 11 sudah dijelaskan Bu Muji. Kemudian ini anak turun langsung terjun ke lapangan berbelanja dengan pedagang. Kemudian sebelahnya berkarya.
kemudian ini melakukan pembelajaran di luar dan mengidentifikasi di situ ciri-ciri tumbuhan yang tengah. Nah, ini berpusat pada siswa, artinya siswa sendiri yang aktif, siswa sendiri yang mencari tahu, seperti itu tentu saja dengan bimbingan guru. Selanjutnya, ini menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, diantaranya sosialisasi. Itu yang bagian sebelah kiri atas adalah sosialisasi, itu adalah gambar diambil dari SD kami, ya, termasuk yang tengah sosialisasi dengan rekan sejawat. Kemudian yang sebelahnya itu bekerja sama dengan narasumber di luar kelas kami, ya, ada murid-murid yang berkenan untuk pembuatan pupuk kompos. Nah, kami undang untuk mendemonstrasikan bagaimana cara membuat pupuk kompos secara langsung. Hasilnya masih ada, ya, boleh dilihat di SD kami, meskipun sedikit, tapi setidaknya ada bukti nyatanya. Kemudian di bawahnya adalah kegiatan kerja bakti, yang ini adalah ketika anak-anak saya ajak untuk keluar, bagaimana melihat potensi alam di sekitarnya. Yang terakhir itu adalah kolaborasi dengan paguyuban kelasnya. Selanjutnya, nah, ada quote yang menurut saya, ya, itu bagus, ya. Perubahan itu adalah keniscayaan. Saat kita diam dan enggan bergerak, maka yakinlah perubahan itu akan menggilas diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu, itulah tekad kami. Biarpun kami mungkin belum sampai pada tahap menggerakkan, tapi setidaknya kami sudah mulai tergerak dan bergerak mulai dari kami sendiri, ya. Bukan tentang siapa yang hebat Bapak Ibu, tapi tentang siapa yang mau berbuat. Karena banyak halangan, yang mengiring juga masih banyak, ya. Mengiring apa sih penggerak, apa itu, nah, masih ada saja. Bukan tentang siapa yang hebat Pak, Bu. Bukan tentang kami akan jadi kepala sekolah, bukan juga seperti itu. Tapi tentang siapa yang mau berbuat untuk mencapai perubahan. Seperti itu Bapak Ibu, Guru Bergerak Indonesia Maju. Untuk paparan saya sampai di sini, nanti dilanjutkan oleh kawan yang lain. Akan disambung oleh Bu Dian Intan dari SD 25 Membalang. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Pauli. Ya, baik, untuk sosialisasi materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Ya, nah apa sih disiplin positif? Di sini KHD yang lebih dikenal atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka tentunya harus memiliki disiplin yang kuat, baik itu berasal dari dalam dirinya ataupun berasal dari luar. Nah, selanjutnya tentu di sini sebagai seorang pendidik kami harus membimbing siswa agar di dalam dirinya ada disiplin yang kuat. Ya. Nah, di sini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk melakukan disiplin. Yang pertama, alasannya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada siswa. Yang kedua, dalam melakukan disiplin baik di kelas ataupun di sekolah, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu dalam melakukan disiplin, siswa ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita harapkan disiplin yang tumbuh di dalam diri peserta didik tersebut. Karena yang kita harapkan, jika di dalam diri peserta didik sudah tumbuh disiplin positif, nantinya dia akan bertanggung jawab terhadap apa saja yang dia lakukan. Karena yang dilakukan oleh mereka itu berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, nah, di sini ada beberapa aksi nyata yang sudah kami lakukan dari para calon guru penggerak di Kecamatan Balong. Yang pertama di sini dari Bapak Eri Anggerianto, yaitu dari SD Negeri 17 Sembalong, yaitu sebuah penerapan dari profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. Dari gambar tersebut, sebelum kegiatan belajar mengajar, anak-anak berbaris, hadir tepat waktu. Lalu karena masih masa pandemi, anak-anak tetap taat pada protokol kesehatan. Nah, selanjutnya anak-anak di kelas itu sebelum kegiatan pembelajaran itu
di awal pembelajaran menyanyikan lagu Indonesia Raya Pak ya. Nah, selanjutnya dari aksi nyata yang dilaksanakan oleh Bu Demelia Krisnawati dari SD Negeri 8 Lembalong. Di sini dari perwujudan profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia. Jadi temanya adalah 3S Bapak Ibu. Jadi anak-anak di SD Negeri 8 Balong yaitu diajarkan bagaimana setiap datang ke sekolah tersenyum, mukanya manis, guru-gurunya enak melihatnya, menyapa Bapak Ibu guru ataupun kawan, dan juga mengucapkan salam di sini. Selanjutnya, ya yang ketiga adalah aksi nyata dari Bapak Sutardi, calon guru penggerak SD Negeri 20 Balong. Di sini luar biasa bagus sekali. Sebelum KBM dimulai, anak-anak dibiasakan yaitu untuk tadarus Al-Quran. Di sini tentu sebagai penerapan dari profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu berintak dan akhlak mulia. Kita karena waktu ya Pak Ibu jadi intinya saja. Selanjutnya saya juga sangat mengapresiasi sekali ini dari calon guru penggerak SD 3 Membalong. Sebenarnya judulnya tuh Lisa, lihat sampah ambil. Sepertinya kan hal yang sepele gitu, hal yang apa sih? Tapi ternyata justru sampah ini adalah permasalahan yang tidak pernah ada habisnya di sekolah, meskipun sudah ada petugas kebersihan. Jika disiplin positif tidak tumbuh di dalam diri anak, kok permasalahan tidak akan selesai. Jadi si anak-anak tuh di kelas, di sekolah, baik di kelas, di sekolah ketika hadir, mau yang piket, mau yang tidak, oh lihat sampah, comot, lihat sampah, comot. Saya kira ini salah satu solusi kepala sekolah untuk mengurangi anggaran bos. Tidak perlu ya dalam kebersihan, itu yang maksudnya. Nah di sini adalah penerapan dari profil pelajar Pancasila yaitu gotong royong. Karena di sini anak-anak melakukannya kerjasama dengan rekan-rekan. Selanjutnya yaitu ya ini masih aslinya tebu pawit, anak-anak sedang membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya, nah di sini untuk yang terakhir yaitu aksi nyata saya yaitu temanya memang merawat dan menjaga lingkungan kelas yang asik. Asik itu Bapak Ibu akronim dari aman, senang, indah, kreatif. Karena di aksi nyata yang pertama saya itu bersama rekan guru dan juga paguyuban kelas dari mulai kelas 1 sampai mulai kelas 6 mendesain lingkungan kelas. Karena Bapak Ibu aksi nyata yang kami lakukan itu memang meskipun sekecil apapun memang karena kami sesuaikan dengan kebutuhan sekolah kami. Di sekolah kami memang lingkungan kelasnya masih belum asik Bapak Ibu, fasilitasnya belum lengkap. Ya sudah, ayah saya ajak rekan guru, sebelumnya saya sosialisasikan kepada kepala sekolah, saya gerakan paguyuban. Oh ternyata awalnya sih agak ragu karena air mali ini beda Bapak Ibu lingkungannya dari SD lain mungkin gitu, dari masyarakatnya, muridnya. Ternyata setelah saya coba, oh ternyata mereka menyambut gitu, paguyuban kelas menyambut, bahkan mereka menyiapkan fasilitas di kelas seperti kipas angin, dispenser dan lain sebagainya. Jadi lingkungan kelas sudah asik. Nah dari disiplin positif ini selanjutnya diharapkan anak-anak baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6 karena kelasnya sudah baik, sudah cantik, fasilitasnya sudah lengkap, bagaimana mereka mau sadar dan tumbuh di dalam dirinya untuk menjaga dan merawat itu. Karena dari perbuatan yang mereka lakukan tentu ada konsekuensinya. Ketika si anak membersihkan lingkungan kelas, merawat fasilitas kelas, kelasnya nanti apa? Belajarnya akan menyenangkan, fasilitasnya akan terus dapat mereka manfaatkan dengan baik. Nah seperti itu Bapak Ibu maksudnya. Biar Pak. Oh iya ada ini ada videonya. Nah ini Bapak Ibu kita lihat aja videonya ya. Biasakan minum susu atau energi Bapak Ibu karena dispenser
membersihkannya kembali, meletakkannya kembali di tempat yang baik. Ini maksud yang kami harapkan. Tumbuh kesadaran di dalam diri kami. Praktek dari pembuatan kincir angin karena di luar tidak ada angin, jadi memanfaatkan kipas angin. Jadi harap anak setelah memakai kipas anginnya dimatikan lagi. Nah, itu saja contohnya Bapak Ibu. Di sini saya mengutip kalimat dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Aku hanya orang biasa yang bekerja untuk bangsa Indonesia dengan cara Indonesia. Kami mewakili dari depan guru lainnya. Jadi saya berharap sekali kepada Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas, Bapak pembimbing guru penggerak dari dinas pendidikan ya Pak. Kami mohon support, kami mohon dukungannya. Tolong jangan segan-segan jika kami salah, jika kami sedang berada di jalur yang tidak tepat nih, tolong ingatkan kami, tolong nasihati kami gitu. Karena kami hanyalah manusia biasa, jadi dokter juga manusia, CGP juga manusia. Jadi itu Pak Ibu ya, saya mohon sekali mohon dukungannya, supportnya. Itu aja. Mudah-mudahan moto dari guru penggerak yaitu tergerak, bergerak dan penggerakkan, sehingga kita bisa bersinergi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya saya panggil akan mensosialisasi materi selanjutnya, yaitu tentang segitiga restitusi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak dari akan disampaikan oleh Ibu Dameria Krisnawati dari SD Negeri 8 Malang. Terima kasih atas waktunya. Pada sesi ini, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian melihat video. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Sukirman selaku kepala sekolah saya ya sudah mengizinkan saya membuat video ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kreatornya yang membuat video ini menjadi viral. Terima kasih.
Ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah pada anak, dan win-win solution atau tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi semua instan gitu dilaksanakannya. Jadi setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar, ya, kebutuhan dasar. Sebagai guru kita harus memperhatikan kebutuhan dasar tersebut. Sebagai guru kita harus menjadi posisi kontrol di kelas, sehingga dalam kelas nanti ada sebuah kesepakatan. Baiklah Bapak Ibu, dari video itu dapat kita simpulkan ya bahwa setiap anak itu mempunyai kebutuhan dasar, ya. Dari kebutuhan dasar itu kita sebagai guru harus mempunyai posisi kontrol, sebagai posisi kontrol. Kenapa sih terlambat? Jangan langsung menjadi hakim. Kok kamu terlambat, harus dihukum dan sebagainya, ya. Nah, cara penyelesaian masalah itulah ya dengan segitiga restitusi atau win-win solution tadi, ya. Saya kira kalau dari saya ini saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Eri. Pak Eri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia. Kata selamat dan bahagia ini selalu kami ucapkan pada saat pertemuan guru penggerak, baik itu melalui dunia maya maupun secara tatap muka langsung, karena ucapan selamat dan bahagia ini adalah kita memberikan selamat kepada orang yang kita temui dan kita bahagia dengan orang yang kita temui. Jadi sekali lagi selamat dan bahagia, saya hadir di sini berhadapan dengan Bapak Ibu semua yang terhormat. Baik Ibu,
Saya berada di sesi paling akhir. Ini merupakan goalnya, ini merupakan penegasannya. Karena dari calon guru penggerak angkatan 4 Kecamatan Mombalo yang luar biasa dari teman-teman saya, dimulai dari Pak Sutardi hingga sampai Ibu Dameria. Nah, di sini saya menyimpulkan secara keseluruhan, dimulai dari adanya Bapak Pendidikan Indonesia. Di sini maaf Ibu Bapak, ingin paling tahu di antara Bapak Ibu yang sudah jauh lebih senior daripada saya, tetapi mungkin kita mengulas hal-hal yang kecil yang kita lupakan selama ini, yang merupakan akar pendidikan dari budaya bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bahwa Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyannya, di antaranya Ingarsa Suntalada, Ingmatya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ini merupakan akar dari budaya bangsa yang merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Karena adanya ini kita berada dalam forum ini bersama saat ini. Karena adanya ini kita bisa mengajar di dalam kelas. Karena adanya ini Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa menjadi pemimpin di sekolahnya. Karena ada apa? Karena ada Tuturi Handayani yang memiliki fungsi bahwa guru adalah sebagai pendidik untuk menuntun peserta didiknya secara idealnya ke arah yang benar. Semoga semuanya menjadi orang-orang yang selalu menuntun dirinya menuju ke arah yang benar. Amin, 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 ya robbal alamin. Berikutnya Ibu. Baik. Di sini ada peran dan juga nilai guru penggerak yang seperti sudah disampaikan oleh Ibu Siti Mujiati, bahwa nilai di dalam guru penggerak ini yaitu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan pastinya berpihak pada murid, bahwa seyogyanya kita sebagai guru tidak ada menyalahkan para peserta didik kita. Bapak, Ibu, mengapa kita adakan sosialisasi aksi nyata pada hari ini, agar Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa memberitahukan kepada gurunya bahwa setiap guru harus menuntun para peserta didiknya ke arah yang benar. Tidak ada peserta didik yang salah, namun mungkin kita yang kurang mendisiplinkan mereka. Itu harus kita tegaskan bersama. Baik, selanjutnya silakan Ibu. Nah, dari paparan teman-teman yang sebelumnya memaparkan, sebenarnya ada 7 komponen atau 7 unsur penting selama kami 3 bulan menjalani diklat guru penggerak ini. Di antaranya paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah secara berurutan yang dimulai dipaparkan oleh Pak Sutardi hingga sampai Bu Dameria. Kalau kita ingin mengupas satu persatu ini, mungkin saya berdiri di sini memakan waktu yang lebih lama, tetapi saya persingkat saja dan saya perjelas saja. Yang berkenaan dengan paradigma belajar, pembelajaran abad 21, merdeka belajar, kata Pak Menteri Nadiem Makarim. Jangan hanya sampai apa sih merdeka belajar, bagaimana kita memadukan TIPEK yang dikenal dengan sebutan technical, pedagogical, content knowledge, atau bagaimana memadukan antara pedagogi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Ibu Pawit, bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Itu harus sangat ditegaskan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah kepada guru-gurunya, bahwa sekarang kita sudah berada di abad 21, bahkan penghujung abad 21. Kita tidak lagi mengajar secara monoton, tapi kita menggunakan metode pembelajaran yang terbaru seperti problem based learning misalnya, project based learning misalnya. Dan itu apa sih Pak? PBL, PJBL. Mungkin guru dan guru-guru kita semua, termasuk saya pribadi, perlu mengupas langkah-langkah dan skenario-nya agar menciptakan profil pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, inovatif, gotong royong, berkebinekaan global, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sangat perlu sekali. Bagaimana cerminan dari rekan-rekan guru penggerak terhadap merdeka belajar, bahwa merdeka belajar itu bukan guru yang meminta, tetapi peserta didik
didik yang menginginkan bahwa mereka belajar. Bukan kita yang memaksa diadakan Zoom meeting, tetapi bagaimana peserta didik merasa terunggah kapan kami belajar, kapan kami diajarkan, apa pelajaran hari ini. Itu yang kita butuhkan dari para peserta didik kita. Dengan cara apa? Dengan cara budaya positif. Nah, yang berkenaan dengan budaya positif dalam hal ini, mengapa ada timbul budaya positif? Karena dimulai dari disiplin positif, sehingga disiplin positif yang setiap harinya berkelanjutan, berkesinambungan, terlaksana setiap hari, sehingga adanya sebuah budaya. Dalam paradigma belajar, bisa dilanjutkan Ibu di next, maaf. Dalam paradigma belajar, seyogyanya jika sekolah membutuhkan adanya kurikulum. Bapak, Ibu, kepala sekolah sudah sangat terbiasa sekali membuat kurikulum di setiap tahunnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kurikulum tersebut sesuai dengan sumber daya sekolah kita? Apakah kurikulum tersebut sesuai dengan potensi yang ada di sekolah kita? Apakah kurikulum tersebut mampu guru-guru dan kepala sekolah serta wakil kepala sekolahnya menjalankan kurikulum tersebut? Itu adalah pertanyaan besar sebenarnya, dan kami mempelajari bagaimana cara membentuk visi yang sesuai dengan potensi dan standar lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya, yang itu harus dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mencapai sekolah impian, untuk mencapai murid impian, murid generasi emas Indonesia. Itu tujuannya. Lalu di sini saya mencontohkan dan sudah saya sosialisasikan ke sekolah saya bagaimana sih cara menciptakan sebuah kurikulum. Misalnya, kita jika ingin membuat sebuah kurikulum, sekali lagi saya tidak ingin mengajarkan, tetapi hanya mengingatkan bagaimana jika kurikulum tersebut dipadu-padankan dengan kearifan lokal. Di sini saya mengambil sebuah kearifan lokal, yaitu makan bedulang. Karena di Belitung ini ada istilah sangat terkenal, warung makan bedulang, orang gawai pun bedulang, orang hitanan pun bedulang. Nah, pada saat ingin membentuk adanya sebuah kurikulum, apa yang harus kita lakukan? Ada pre-reading, eksplorasi, proses kreatif, presentasi, serta evaluasi. Pre-readingnya apa? Pertemuan dengan anak dan orang tua, menggali bagaimana kegiatan makan bedulang yang pernah dilakukan atau diikuti dalam keluarga. Kenapa Pak Eri mengambil contohnya adalah makan bedulang? Di dalamnya ada piring. Piring itu berbentuk lingkaran, dulang juga berbentuk lingkaran. Peserta didik bisa menghitung berapa diameter lingkaran tersebut. Kemudian di dalamnya ada lauk apa, ada gangan, ikan dari mana, dari laut, bagaimana cara perkembangbiakannya, bagaimana ekosistem lautnya, apa yang mesti harus diperbaiki dari laut Indonesia yang sudah rusak. Kemudian ada sayur-mayurnya, bagaimana perkembangbiakannya, bagaimana cara pengolahannya, di mana tumbuhan ini hidup, di lingkungan rendahkah, di lingkungan tinggikah, semuanya mencakup sosialnya, budayanya, matematikanya, bahasa Indonesianya yang bisa dibuat menjadi sebuah paragraf dari judul makan bedulang. Kita membentuk kurikulum sendiri. Kepala sekolah dengan gurunya ingin bekerja sama, maju, bergerak, membentuk kurikulum sendiri. Dan saya rasa ini adalah sekolah yang menuju ke arah sekolah penggerak. Jika Bapak dan Ibu kepala sekolah berminat untuk membangun Kecamatan Membalong ini, mungkin di sini ada Pak Hasani selaku Kabid Ketenagaan. Tidak ada salahnya jika sekolah membuat kurikulum sendiri dan tanpa menghilangkan kompetensi dasar dari Kemendikbudristek. Kompetisi dasarnya tidak diubah, tetapi kita mengatur bagaimana tercapaian indikator dari kelas 1 hingga sampai kelas 6. Saya rasa di sini butuh yang sangat menggerakkan. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya termasuk bersyukur jika ada gurunya yang lulus guru penggerak. Sangat bersyukur sekali karena kami di sini belajar bersama, yang tidak kami ketahui menjadi tahu, menjadi paham bagaimana sih cara menyusun visi untuk menciptakan paradigma belajar merdeka belajar abad 21. Itu selanjutnya Ibu. Baik, lanjut lagi, silakan. Kemudian Pak Akhir. Oke.
Di sini ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan juga restitusi. Dari video yang disampaikan oleh Ibu Dian, dari video yang disampaikan oleh Ibu Dameria, itu merupakan budaya positif, itu merupakan keyakinan kelas. Jadi mungkin di sini yang perlu saya tegaskan kepada Bapak Ibu kepala sekolah untuk memberitahukan kepada guru-gurunya bahwa mungkin kita terdahulu sebelumnya ada paradigma yang salah yang terkonsep di dalam otak kita bahwa aturan itu bisa mendisiplinkan, tetapi nyatanya tidak. Beribu aturan, berjuta aturan tetap tidak akan bisa mendisiplinkan kita. Tetapi bagaimana di dalam guru penggerak ini diajarkan untuk bisa menciptakan adanya disiplin yang positif. Berubahlah, ada istilah dengan yang disebut keyakinan kelas. Dulu dan sampai sekarang ini istilahnya kami datang tepat waktu. Dengan kami selalu rajin datang tepat waktu ke sekolah. Maknanya sama-sama tepat waktu, tetapi mana keyakinannya, mana yang bersifat kewajibannya. Kami mengerjakan tugas tepat waktu. Kami selalu rajin mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugasnya. Mungkin kalimatnya harus diperbaharui. Dan itu menjadi kunci untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Saya dan guru-guru dan lain di guru penggerak mungkin sudah membuat adanya keyakinan kelas tersendiri. Jadi kalau sebelumnya di kelas kami ada peraturan kelas, tapi sekarang kami mengubahnya, membentuknya sendiri sesuai dengan yang kami ampu, yaitu keyakinan kelas. Dulu buanglah sampah pada tempatnya, berupa kalimat perintah. Sekarang keyakinan kelas itu berubah menjadi kelas kami selalu bersih. Itu adalah salah satu contoh yang mungkin Bapak dan Ibu kepala sekolah harus terangkan kepada guru-gurunya agar membentuk keyakinan kelas sendiri. Dari kelas 1 hingga sampai kelas 6. Bapak Ibu di sini mungkin kalau untuk anak peserta didik kelas 1, 2, dan 3 mungkin keyakinan kelasnya lebih sedikit. Karena mereka masih kecil, mereka masih tumbuh, berkembang, seperti itu. Nah, dan untuk apa tujuan semua itu? Untuk menciptakan restitusi sebagai perkembangan pengetahuan mereka, kognitif, psikomotorik, afektif mereka, sehingga yang dimaksud dengan restitusi itu sendiri adalah bagaimana seorang peserta didik atau siswa itu mampu untuk bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk mendisiplinkan siswa, tetapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalah dan membuat mereka bertindak sesuai dengan aturan yang bersifat ideal yang didasari pada keyakinan kelas. Saya kemarin berbicara dengan Ibu Asnarni selaku kepala sekolah saya. Ibu, apakah boleh membuat keyakinan sekolah? Sangat boleh. Untuk apa? Untuk menciptakan budaya positif guru-gurunya. Jadi bukan hanya keyakinan kelas, tetapi keyakinan sekolah pun juga boleh dibuat dengan banner, dengan papan data, dengan lukisan, sehingga kalau keyakinan guru sudah ada, tetapi gurunya tidak mencoba untuk membuat dirinya mengikuti bagaimana dengan peserta didiknya. Seperti itu. Dimulai dari kita sebenarnya keyakinan itu yang harus dibuat, bukan dari siswanya, tetapi dari kepala sekolah ke gurunya. Dibuatlah yang namanya keyakinan sekolah. Di sini saya mengimbau ya Pak, Bu, mohon maaf bukan untuk memerintah, tetapi kita menuju ke arah kebaikan. Nah, kemudian posisi kontrol. Di situ ada posisi kontrol. Posisi kontrol itu apa? Tadi Ibu Dameria itu muridnya kesiangan, ada yang berkelahi. Posisi kontrol kita sebagai guru yang mesti Bapak Ibu kepala sekolah beritahukan kepada guru-gurunya adalah sebagai manajer. Kita bukan sebagai penghukum, kita bukan sebagai teman, kita bukan pembuat merasa bersalah, kita bukan sebagai monitor, tetapi kita sebagai manajer. Biasanya kalau ada anak yang salah dihukumnya ya sekolah. Tidak, caranya tidak tepat.
Berarti Pak, tingkatannya bagaimana? 1, penghukum, 2, membuat merasa bersalah, 3, teman, 4, monitor, 5, manajer. Kalau gurunya sudah menjadi manajer, insya Allah peserta didiknya itu mampu menuju ke arah yang ideal. Contoh manajer itu di mana? Mungkin tidak perlu saya jelaskan di sini. Yang penting win-win solution. Bagaimana caranya agar peserta didik yang bermasalah di sekolah itu mereka tidak merasa terhukum, tidak merasa mereka itu dianaktirikan, tidak merasa mereka itu disalahkan. Itu yang paling utama. Makanya peserta didik tidak ada yang salah. Yang kekurangannya itu berada pada gurunya sendiri, termasuk saya, yang selalu harus merefleksi diri. Guru penggerak adalah guru yang mampu merefleksinya. Kalau bapak dan ibu sudah mampu merefleksi dirinya sendiri, berarti sudah termasuk penggerak. Hanya saja kami mungkin ada mekanismenya seperti itu. Kami di sini berdiri bukan sebagai yang terbaik, tidak. Tapi di sini kami untuk mencari ilmu sebagai bekal kehidupan mengajar di masa yang akan datang. Baik, itu saja mungkin. Jika ada kalimat saya yang salah, saya mohon maaf. Dan jangan lupa selalu gunakan bagja. Apa itu bagja? Buat pertanyaan, ambil pelajaran ini, gali mimpi, jadwalkan rencana, atur eksekusi. Sebelum saya menutup pantun ini, sebelum saya mengakhiri sosialisasi aksi nyata budaya positif guru penggerak, saya memiliki sebuah pantun sederhana. Pagi-pagi berada di Teluk Gembira, bersuasana enak, berhadapan dengan Bapak Ibu yang terhormat. Sekian presentasi dari kami calon guru penggerak. Semoga sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin ada masukan atau evaluasi dari tim MUNED calon guru penggerak, yaitu Pak Hasani dan Pak Andi. Kami berikan waktu. Baik, terima kasih. Mohon maaf Pak, maskernya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua K3S Kecamatan Balong Pak Zulkifli, Bapak pengajar praktek Pak Majanto, pengawas sekolah, tapi dinasnya dari sini ya. Pengawasan di tempat lain, Pak Andi, Kepala Seksi Teknik SD, rekan-rekan kepala sekolah, serta Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak Kecamatan Balong yang sedang saya mengangkat. Udah punya ya guru penggerak? Udah? Iya ya, bukan sekali guru penggerak. Nah, ini kan nanti kan masing-masing di sekolah gitu kan? Nah, nanti bisa ciptakan ya untuk yang guru penggerak di Kecamatan Balong. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang juga tadi saya sangat bangga sekali dengan rekan-rekan guru kita yang baru mengupas 2 modul. Satu modul. Baru mengupas 1 modul sudah bisa berbicara lebih banyak terkait dengan kemajuan pendidikan yang akan diterapkan di Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian juga saya apresiasi kepada Pak Mujianto sebagai pengajar praktik sudah membuat sosialisasinya seperti ini. Kemarin saya menghadiri sosialisasi dengan Bapak Sekretaris Dinas di Tanjung Pandan, tepatnya di SD 17 Tanjung Pandan. Ya, karena kesibukan saya tidak sampai selesai ya. Nah, ini harusnya punya. Jujur Bapak Ibu, ide yang diterapkan ataupun sosialisasi dan diterapkan oleh Pak Mujianto seperti ini tentunya sangat baik sekali. Karena pas katakan demikian, ini adalah awal memperkenalkan apa yang didapat, apa yang dipelajari oleh kawan-kawan guru penggerak kepada rekan-rekan kepala sekolah. Kalau tidak disosialisasikan seperti ini kan nggak tahu. Oke lah kalau yang bapak kepala sekolahnya punya guru penggerak, tapi tidak punya guru penggerak tidak akan tahu.
Ini sisi positifnya. Dan insya Allah saya sudah ngobrol dengan Pak Andi. Tim ini saya pilih 2 orang kecamatan Balong nanti akan berjalan. Kecamatan yang saya akan lakukan sosialisasi pertama adalah Sijuk. Ya, ya. Makanya kita ke Sijuk. Nanti saya bawa 2 orang dari sini. Hanya pandang 2 orang saya ambil. Badal berapa orang? 2 orang Pak guru penggeraknya. Badal 2 orang. Saya bawa. Setiap kecamatan saya bawa 2 orang untuk sosialisasi ke Sijuk dan ke seluruh kecamatan. Itu bentuk penghormatan kami kepada Bapak Ibu guru penggerak. Kalau saya misalnya berbicara di depan dari kepala sekolah Membalut, besok-besoknya berbicara di depan kepala sekolah yang lain. Ya, Pak Airi masih muda. Ini rata-rata kawan-kawan kita masih muda-muda semuanya. Dan saya bersyukur, saya sudah petakan Membalut ini yang PLT yang kurang yang kepala sekolah tidak ada, 20 tidak ada, tidak 11 tidak ada. Berapa lagi yang sebentar lagi? 13 tidak ada, 3 orang. Kemudian serius sebentar lagi. Tapi yang mesti tidak mau itu 29, saya tidak mau. Ya, ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Jadi Pak Ketua sudah ngomong, kepalanya lah tahu sikit-sikit, baru baru 1. Nanti guru-guru lain juga harus tahu caranya seperti apa. Sosialisasilah ke gugus-gugus. Maka dengan itu Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya sangat bangga sekali dengan kegiatan ini. Insya Allah saya habis ini nanti mungkin besok hari Rabu ya. Nah, mungkin aku telepon Bu Tris. Kami akan coba melakukan sosialisasi. Aku tidak nunggu. Nah, jadi orang mereka buka mata gitu. Ulang gitu oleh guru penggerak kalau rugi aku tidak gitu kan. Atau malah situ rugi guru aku tidak suruh. Ternyata mereka punya visi ke depan. Jadi pada kesempatan kali ini saya sangat mengapresiasi cara sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan Membalut. Kita bukan caranya, seperti itu caranya. Artinya dia dari bawah, dari akarnya, kasih tahu kepala sekolahnya, baru kasih tahu gurunya, dengan tahu dia mencintai, dengan kenal dengan Allah dia akan menyayangi. Mungkin misalnya dapat saya sampaikan. Akhir kata wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Asadi, Pak Andi, Pak Mujianto sudah mendampingi calon guru penggerak di Kecamatan Membalut, dan saya akhiri sementara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.